Bab 3832 Ruang Terlarang. Kini, tak perlu bertarung lagi. Satu-satunya cara adalah melarikan diri. Melepaskan kekuatan ruang. Qin Chen melesat pergi bagai aliran cahaya di tengah hamparan cahaya yang luas. Apa yang menghalanginya? Seru Earth Venerable berpakaian hitam kaget. Sebelumnya, dengan menggunakan kekuatan ilahi bawaannya, serangan jiwa, ia mengira akan mudah mengalahkan Qin Chen. Bahkan Earth Venerable biasa pun akan kesulitan menahan serangan jiwanya. Namun kini, pria ini, yang jelas bukan Earth Venerable, yang auranya nyaris tak dikenali bahkan oleh seorang Venerable, justru berhasil menghalanginya. Ini mustahil. Earth Venerable berpakaian hitam meraung dalam hati. Tak percaya apa yang dilihatnya. Ia menatap Qin Chen. Tak heran pria itu mengirimnya ke sini. Cara anak ini sungguh mengerikan. Apa asal-usulnya? Ia menatap tajam ke arah Qin Chen. Tak mampu mengenali klannya. Tatapannya tertuju pada baju zirah yang dikenakannya. Benda ini, tatapan Earth Venerable berpakaian hitam terpaku. Ketika Haotian Divine Armor pertama kali muncul, ia tidak terlalu memperhatikannya. Namun sekarang, saat ia dengan cermat merasakan armor hitam itu, ia tidak dapat mendeteksi aura atau tingkatannya. Harta karun tertinggi manusia, itu mustahil. Harta karun tertinggi manusia tidak akan mampu menahan kekuatan magis bawaannya. Mungkinkah itu harta karun tertinggi bumi, dan yang berhubungan dengan jiwa? Earth Supreme berpakaian hitam terkejut. Di antara harta karun tingkat tertinggi, harta karun defensif adalah yang paling berharga. Dan dalam pertempuran antar Supreme, serangan yang berhubungan dengan jiwa sangatlah kejam. Sehingga harta karun yang berhubungan dengan jiwa juga sangat berharga. Rajanya harta karun defensif. Armor seperti Inner Dao Armor melemahkan serangan jiwa. Tetapi tingkat pengurangannya sebenarnya tidak signifikan. Banyak harta karun defensif dapat menahan harta karun yang berhubungan dengan jiwa. Tetapi efeknya seringkali tidak sebaik pertahanan fisik. Namun, armor di hadapannya jelas telah memblokir sebagian besar serangan jiwanya. Harta karun seperti itu bahkan akan membuat seorang Earth Supreme iri, hampir gila. Sebagai ahli serangan yang berhubungan dengan jiwa, ia tentu tahu nilai harta karun pertahanan jiwa. Nak, jangan coba-coba menyembunyikannya. Kalau kau punya nyali, tunjukkan wajah aslimu dan kultivasimu yang sebenarnya. Teriak Earth Supreme berpakaian hitam. Matanya menyala-nyala, suaranya menggelegar. Melihat Qin Chen kabur dalam sekejap, Earth Lord berpakaian hitam berteriak dingin. Matanya berkilauan dengan pelangi ilahi. Bergemuruh, seluruh dunia berguncang sekali lagi. Untuk menahan Qin Chen, Earth Lord berpakaian hitam melepaskan teknik rahasianya yang lain. Ruang terlarang. Earth Lord berpakaian hitam itu teguh. Meski tahu Qin Chen bukan ancaman, ia langsung melepaskan jurus pamungkasnya yang lain. Ingin memberi Qin Chen kesempatan untuk kabur. Jika ia kabur, semua usahanya akan sia-sia. Wosh, kehampaan. Dengan radius puluhan ribu mil, tiba-tiba menjadi sunyi. Sepenuhnya ditelan oleh domain hukum pria berpakaian hitam itu. Qin Chen pun terperangkap di dalamnya. Ruang terlarang. Inilah ranah hukum yang dikuasai pria berpakaian hitam ini. Qin Chen berseru takjub. Seorang yang mulia telah melampaui hukum langit. Memiliki wilayah kekuasaannya sendiri yang unik. Seorang penguasa bumi bahkan lebih tangguh, mampu memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup seluruh wilayah langit dan bumi, membentuk ruang terlarangnya sendiri. Hukum di dalam ruang ini akan menentukan dunia yang dikendalikan oleh Yang Mulia ini. Dengan mengendalikan wilayah aturan, seseorang dapat menyebabkan kekuatan wilayah aturan melonjak. Tentu saja, dalam hal efek pemblokiran ruang, ruang terlarang ini jelas lebih lemah daripada blokade kekosongan cahaya terang sebelumnya. Karena blokade tersebut sepenuhnya memblokir kekosongan dan ruang di suatu area. Sementara ruang terlarang hanya membentuk wilayah kekuasaan yang mulia itu sendiri. Rasanya seperti menciptakan kerajaan ilahi yang berdiri sendiri. Di dunia ini, mereka yang terperangkap di dalamnya akan ditekan. Tetapi tidak terkurung dalam kehampaan ini. Cahaya pemusnahan. Penguasa bumi berpakaian hitam itu menatap dingin Qin Chen di kejauhan. Swiss, Swiss, Swiss. Di dalam ruang terlarang yang tak terbatas, aturan-aturan beroperasi dengan cara yang tak terduga dan tak terduga. Qin Chen mencoba melarikan diri.
tetapi rasanya seperti terbelenggu, menjadi sangat berat. Bersamaan dengan itu, sinar cahaya pemusnahan muncul dari udara tipis di sekitar Qin Chen. Cahaya pemusnahan ini, seperti lubang hitam, sepenuhnya mengelilinginya dan mulai mengerumuninya dengan panik. Keluar, tubuh Qin Chen meletus dengan rantai aturan ilahi yang bergemuruh, mencoba memblokirnya. Namun, cahaya pemusnahan ini sangat kuat, seperti tornado mini. Cukup lincah untuk menghindari kekuatan ledakan Qin Chen dan langsung membombardir tubuhnya. Bang! 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 Titik. Tubuh Qin Chen terus-menerus memancarkan cahaya ilahi langit cerah. 70 hingga 80% kekuatan cahaya pemusnah ini diblokir oleh Clear Sky Divine Armor. Tetapi 20 hingga 30% masih menembus langsung ke dalam tubuh Qin Chen. Esensi suci Qin Chen terkuras dengan cepat, dan tubuhnya mengalami benturan keras, menyebabkan organ-organ dalamnya bergetar hebat. Cahaya pemusnah bahkan mengancam untuk langsung memusnahkan esensi suci dan bahkan asalnya. Asalnya perlahan-lahan menyusut, hancurkan langsung esensi suci dan asalku. Seru Qin Chen kaget. Serangan semacam ini mustahil untuk dilawan. Untungnya, tubuh Qin Chen sangat tangguh. Dengan tubuh pedang 6 jalur reinkarnasi dan teknik misterius monumen kristal sunyi, yang meningkatkan kekuatan genetiknya. Qin Chen telah mengintegrasikan asalnya ke dalam setiap sel, mencegah cahaya pemusnah berdampak langsung pada asal Qin Chen. Selain itu, cakram giok penciptaan Qian Kun milik Qin Chen berisi banyak vena suci dari makhluk tertinggi. Sempurnakan. Suara gemuruh bergema, saat Qin Chen dengan cepat menyerap sejumlah besar energi suci yang mulia, mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya dan mengisi kembali esensinya yang hilang, menjaganya tetap prima. Dengan suara menderu, esensi di dalam tubuhnya terus menyusut, terkuras, dan kemudian terus pulih. Beginilah mengerikannya serangan jarak jauh dari seorang master yang mulia terestrial, bahkan sebelum dia mendekat. Qin Chen dengan putus asa mengaktifkan aturan spasial, mengandalkan kecepatannya untuk menjaga jarak di dalam ruang terlarang. Pada saat yang sama, Qin Chen merasakan aura pemusnahan dalam aturan domain lawan. Aura ini mirip dengan badai pemusnahan. Keduanya dipenuhi dengan rasa kehancuran. Bagaimana orang ini bisa mengejarku begitu cepat dalam badai pemusnahan? Qin Chen sangat marah hingga ia memuntahkan darah. Kekuatan aturan yang dikendalikan lawan beresonansi dengan badai pemusnahan. Akibatnya, meskipun badai pemusnahan dapat melenyapkan sebagian besar aura Qin Chen saat lawan melacaknya, badai itu tidak dapat sepenuhnya menghalangi pengejarannya. Ia tidak dapat lolos dari badai pemusnahan. Mata Qin Chen berkilat. Dan wus, ia terjun langsung ke dunia di bawahnya. Melesat menuju medan perang semua ras. Anak ini belum mati. Penguasa bumi berpakaian hitam itu tertegun. Meskipun jurusnya tidak berguna melawan penguasa bumi setingkatnya, jurus itu jelas merupakan jurus mematikan bagi para penguasa manusia puncak. Bab 3833 Harta Karun Ganda. Jurus ini merupakan kombinasi dari aturan dan domainnya sendiri. Di dalam ruang terlarangnya, bahkan seorang yang mulia manusia tingkat puncak pun akan ditahan, lalu dibunuh atau ditangkap. Itu jelas merupakan jurus pembunuh massal. Meskipun esensi anak ini terus-menerus terkuras, kondisinya tetap prima. Dia pasti punya sesuatu untuk mengisinya kembali, seperti eliksir atau urat suci. Yang mulia bumi berpakaian hitam langsung menebak kemungkinannya. Namun, meskipun urat suci dan eliksir dapat memulihkan esensi, menyempurnakannya membutuhkan waktu. Kecuali jika anak di depannya tidak menguras esensi dengan cepat. Kerusakan yang ditimbulkannya tidak parah. Jika tidak, jika cahaya pemusnahnya dapat langsung menimbulkan kerusakan parah, secepat apapun lawan memperbaiki diri, mustahil untuk mengganti kerugiannya. Pasti zirah itu lagi. Yang mulia bumi berpakaian hitam menatap Qin Chen dengan mata berapi-api. Dia tidak percaya kekuatan Qin Chen mampu menahan cahaya pemusnahnya. Satu-satunya kemungkinan adalah zirah itu telah memblokir sebagian besar serangan cahaya pemusnahnya. Ini adalah harta karun tertinggi yang menggabungkan pertahanan fisik dan spiritual. Memikirkan hal ini, mata penguasa bumi berpakaian hitam berbinar, dengan sedikit kegilaan di dalamnya. Bahkan orang itu tidak tahu asal-usulnya. Jadi dia memerintahkanku untuk melacak dan menangkapnya. Karena itu, orang itu mungkin tidak tahu harta karun apa yang dimilikinya. Jika aku bisa membunuhnya,
maka baju zirah ini pasti akan jatuh ke tanganku. Kali ini, dengan dibukanya Myriad Divine Vault, banyak penguasa bumi pasti akan masuk. Akan sangat sulit bagiku untuk mengklaim posisi teratas. Bahkan seseorang sekuat diriku pun berisiko jatuh. Tetapi jika aku bisa mendapatkan harta karun tertinggi ini, aku pasti akan memiliki keuntungan tertentu di Myriad Divine Vault, dan bahkan mendapatkan lebih banyak harta karun. Hati penguasa bumi berpakaian hitam tergerak. Sebelumnya, dia mengejar Qin Chen hanya untuk membalas budi dan membantu orang itu. Lagi pula, status khusus orang itu berarti mereka tidak bisa mengejar orang-orang pasar gelap. Jika identitas mereka terverifikasi, jiwa mereka akan hancur, dan mereka bahkan tidak akan bisa memasuki siklus reinkarnasi. Namun kini, penguasa bumi berpakaian hitam benar-benar tergoda. Membunuh Qin Chen akan memberinya keuntungan yang tak tertandingi. Bunuh. Kilatan dingin melintas di mata sosok berpakaian hitam itu. Kemudian, dengan tusukan tiba-tiba di mulutnya, dua sinar cahaya hitam meletus darinya. Seperti dua naga hitam, mereka terjalin dan meledak, melesat langsung ke arah Qin Chen di kejauhan. Boom! Kedua sinar cahaya hitam itu tampak remeh. Biasa saja. Tampak biasa saja. Tanpa tekanan yang mengerikan. Namun, kemanapun mereka lewat, semua badai pemusnahan lenyap, dan kehampaan itu terkoyak oleh jurang. Bahaya! 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 Qin Chen merasakan gelombang bahaya yang ekstrim. Jantungnya berdebar kencang, membuat bulu kuduknya berdiri. Serangan macam apa ini? Qin Chen bergidik ngeri. Menatap ngeri dua sinar cahaya hitam yang saling bertautan. Hawa dingin menjalar di hatinya. Jika aku terkena dua sinar hitam ini, bahkan dengan Clear Sky Divine Armor, aku pasti akan terluka parah. Meskipun Qin Chen sangat percaya diri dengan tubuh fisiknya, persepsinya sangat tajam. Bahkan, dengan menguasai Dao of Destiny, ia memiliki indera bahaya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia samar-samar merasakan bahwa serangan kedua sinar hitam ini berada di luar kemampuannya untuk bertahan saat ini. Ini jelas merupakan serangan yang dapat mengancam nyawanya. Bahkan mungkin yang paling mengerikan yang pernah ia hadapi. Pria berpakaian hitam, Earth Lord, melancarkan total 4 jurus. Jurus pertama adalah blokade kehampaan. Tetapi refleks Qin Chen sangat tajam, memanfaatkan hukum ruang untuk mencegah lawan berhasil. Jika tidak, jika Qin Chen terjebak dalam blokade dan membiarkan lawan mendekat, ia pasti sudah tamat. Jurus kedua adalah serangan jiwa, sangat kuat. Tetapi Qin Chen mengandalkan zirah ilahi langit cerah, api karma kehampaan, teknik jiwa surgawi terlarang, dan cara lainnya, mengandalkan tekad yang kuat untuk menahannya. Adapun jurus ketiga adalah ruang terlarang. Ini adalah ruang domain, metode serangan kelompok. Jika menghadapi pasukan besar, seperti pasukan Wala, penguasa bumi berpakaian hitam dapat menggunakan jurus ini, dan seluruh pasukan Wala yang diselimuti oleh ruang terlarangnya akan langsung musnah. Bahkan penguasa manusia puncak pun tidak akan mampu menahannya. Namun, Qin Chen berhasil bertahan. Sekarang, penguasa bumi berpakaian hitam melepaskan jurus keempatnya. Jurus keempat ini jelas merupakan jurus tingkat atas, yang hanya digunakan olehnya dan para master penguasa bumi sejati setingkatnya. Dari segi kekuatan, kedua cahaya hitam ini ratusan atau ribuan kali lebih kuat daripada cahaya hitam pemusnah dari ruang terlarang. Tidak bagus. Qin Chen merasakan hawa dingin di hatinya. Jurus ini terlalu kuat. Aku sama sekali tidak bisa menahannya hanya dengan zirah ilahi Haotian dan pertahanan fisikku saja. Kecuali aku melepaskan kartu trufku yang lain. Jika aku melepaskan aturan waktu, aku mungkin bisa menghindari serangan awal. Tetapi kedua cahaya hitam ini pasti tidak akan menghilang setelah satu serangan. Serangan semacam ini, jika tidak mengenai targetnya, bahkan dapat melacaknya. Kecuali aku terus-menerus melepaskan asal waktu. Tetapi mengaktifkan asal waktu menghabiskan banyak energi. Ketika aku tidak bisa mempertahankannya, aku akan tetap terkena. Dan kemudian asal waktuku akan terbongkar. Pikiran Qin Chen berkelebat. Asal waktu tidak bisa menyelesaikan krisis ini. Jika aku melepaskan pohon iblis Myriad Words, dengan pertahanannya, mungkin aku bisa menahan kedua cahaya hitam ini. Kemudian, Qin Chen teringat pohon iblis Myriad Words lagi.
Tapi jika aku melepaskan pohon iblis Myriad Words, dan kabar itu tersebar, itu akan jauh lebih mengerikan daripada mengungkap asal mula waktu. Pohon iblis Myriad Words adalah harta iblis kuno yang dicari oleh klan iblis abisal. Selain itu, benda-benda seperti pedang berkarat misterius, terlepas dari apakah mereka mampu menahan serangannya, juga bisa mengungkap identitasku. Jantung Qin Chen berdebar kencang, pikirannya berkecamuk. Ia mempertimbangkan beberapa pilihan, namun tak satu pun tampak cocok. Mungkin, aku harus melepaskannya. Hati Qin Chen mencelos. Zirah hitam ini benar-benar harta karun kelas atas. Harta karun tertinggi bumi yang memiliki dua fungsi. Mampu memberikan pertahanan fisik dan spiritual. Pasti. Sang tertinggi bumi berpakaian hitam menatap Qin Chen dengan tatapan dingin. Keserakahan membara di matanya saat ia melesat ke arahnya. Jika aku membunuhnya, semua hartanya akan menjadi milikku, baik fisik maupun spiritual. Penguasa tertinggi bumi berpakaian hitam menatap dua sinar cahaya hitam yang melesat ke arah Qin Chen dengan penuh harap. Mati. Setelah kau mati, semua hartamu akan menjadi milikku. Penguasa tertinggi bumi berpakaian hitam itu yakin dengan serangannya. Sehebat apapun anak ini, dia pasti akan tumbang di bawah hantamanku ini. Mati. Mati, seru penguasa bumi berpakaian hitam dengan penuh harap. Tanpa suara, dua cahaya hitam yang saling bertautan melesat keluar, dengan cepat mendekati Qin Chen, mencapainya dalam sekejap. Membunuhku tidak akan semudah itu. Qin Chen tiba-tiba meraung ganas saat kedua cahaya hitam itu mendekatinya. Bab 3834 seharusnya sudah mati. Kau memaksaku melakukan ini. Saat kedua cahaya hitam itu dengan cepat mendekati Qin Chen, kilatan dingin tiba-tiba melintas di matanya. Detik berikutnya, suara dengungan muncul dari tubuh Qin Chen. Saat aura ini muncul, seluruh dunia seolah terinfeksi oleh kekuatan ini, seolah-olah terkikis. Qin Chen langsung mengaktifkan kekuatan. Gelap di dalam tubuhnya, gelombang aura hitam dengan cepat merasuki tubuhnya, dan seluruh penampilannya seketika menjadi sangat ganas. Saat kekuatan gelap menyebar, aura asli Qin Chen di dalam dirinya melonjak, dan pada saat ini, meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Kekuatan gelap. Ketika kekuatan aura hitam ini muncul, pria berpakaian hitam, Dizun, tiba-tiba membelalakan matanya karena terkejut, dan cahaya dingin berkilat di matanya. Klan Iblis. Memang, berasal dari aliansi Iblis, dan jelas merupakan tokoh inti dalam aliansi Iblis. Energi gelap ini begitu kaya. Jelas bukan sesuatu yang bisa diberikan kepada murid aliansi iblis biasa. Energi gelap bukanlah rahasia di medan perang semua ras. Itulah sebabnya Qin Chen berani melepaskannya secara langsung. Untuk memenangkan para ahli aliansi iblis, klan iblis abis menganugerahkan energi gelap kepada hampir setiap anggota aliansi iblis. Namun, energi gelap datang dalam berbagai tingkatan. Energi gelap biasa, bahkan beberapa murid dari Yaomi Mansion dapat memperolehnya, adalah jenis yang paling umum. Di luar itu, ada beberapa energi gelap tingkat atas, yang hanya dapat diakses oleh tokoh inti yang sebenarnya. Misalnya, penguasa istana Yaomi. Meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, bagaimanapun juga, dia adalah penguasa istana tingkat atas dan salah satu tokoh paling kuat di alam surga timur. Bergabungnya dia dengan aliansi iblis akan sangat menguntungkan upaya klan iblis untuk menyusup ke belakang umat manusia. Oleh karena itu, energi gelap yang dimilikinya memiliki kaliber yang lebih tinggi. Kekuatan gelap Qin Chen, meskipun sebagian besar berasal dari berbagai kekuatan yang dianugerahkan kepadanya oleh iblis sebelumnya. Setelah makam pedang, energi gelap yang terpancar dari Qin Chen lebih banyak berasal dari darah kerajaan Raja Klan Kegelapan, yang ditekan di kedalaman jurang pemakaman pedang oleh paviliun pedang Tongtian. Tingkat kekuatan gelap yang diwakili oleh darah Raja Kegelapan tak diragukan lagi merupakan puncak kekuatan gelap. Mungkin orang-orang seperti Qi Tianxiong dari suku Wala tidak dapat merasakan auranya, tetapi penguasa bumi berpakaian hitam dapat dengan jelas merasakannya. Kekuatan gelap melonjak dari tubuh Qin Chen. Auranya meroket dalam sekejap saat ia menyerang dengan ganas ke arah dua sinar cahaya hitam. Seketika, kedua kekuatan itu bertabrakan tanpa suara.
Dengan satu gerakan, kekosongan di atas medan perang semua ras menjadi tidak stabil. Tabrakan dua kekuatan mengerikan itu, aura dahsyat dari kekuatan ilahi yang tak terbatas, mengguncang ruang di sekitarnya. Di depan mata, telanjang, kedua kekuatan itu bertabrakan dengan cepat, seperti salju yang mencair di bawah terik matahari. Kekuatan gelap di dalam tubuh Qin Chen terus-menerus dimusnahkan oleh dua cahaya hitam yang mengerikan itu. Hentikan, hentikan, Qin Chen menjerit dalam hati. Kedua cahaya hitam itu sangat menakutkan. Sekalipun Qin Chen mengaktifkan kekuatan gelap, ia tak mampu sepenuhnya menahan serbuan kedua cahaya hitam itu. Hal ini wajar, meskipun kekuatan gelap itu dahsyat dan dapat langsung meningkatkan efektivitas tempur prajurit manapun. Kekuatan itu juga bergantung pada kekuatan masing-masing individu. Qin Chen bahkan belum menjadi seorang yang mulia saat ini. Sekalipun kekuatannya meningkat beberapa kali lipat, ia tetap tak akan mampu melawan pria berpakaian hitam, yang mulia bumi. Namun, kekuatan gelap itu mampu melenyapkan kekuatan kedua cahaya hitam itu sepenuhnya sebelum mereka sempat membombardir Qin Chen. Dengan suara menderu, dua garis cahaya hitam dan energi gelap menghilang dengan sangat cepat. Mungkin terdengar seperti proses yang panjang, tetapi pada kenyataannya, hanya butuh sesaat bagi energi gelap di dalam Qin Chen untuk sepenuhnya dihilangkan. Dua garis cahaya hitam, yang diblokir oleh energi gelap, berkurang sekitar sepertiga, 30%. 30% penuh. Cahaya hitam langsung dimusnahkan. Wajah Qin Chen berubah. Bahkan dengan energi gelapnya sendiri, dia hanya berhasil memusnahkan 30% cahaya hitam, menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Tetapi pada saat ini, Qin Chen tidak peduli, karena 70% cahaya hitam yang tersisa sudah membombardirnya dengan ganas. Seperti bola meriam, Qin Chen diledakkan kembali. Meskipun cahaya hitam yang mengerikan telah berkurang menjadi sepertiga, kekuatannya tetap tangguh, membanting dengan keras ke Clear Sky Divine Armor. Dengan suara menderu, sejumlah besar cahaya hitam terhalang oleh Clear Sky Divine Armor. Tetapi hampir 30% sisa kekuatan cahaya hitam masih menembus tubuh Qin Chen. Qin Chen merasakan serangkaian suara berderak di sekujur tubuhnya. Kekuatan ini langsung menghantam sel-sel tubuhnya, mengancam akan menghancurkannya. Ini adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Ah, hentikan, hentikan. Qin Chen terhempas dengan dahsyat oleh dua cahaya hitam. Tubuhnya berkobar dengan aura cahaya hitam. Tetapi di dalam hatinya ia meraung liar, melepaskan 6 jalan tubuh pedang samsara dan berbagai teknik pemurnian tubuh. Bergemuruh, berbagai kekuatan melonjak di dalam tubuh Qin Chen. Tetapi kekuatan itu masih mengancam untuk mengalir ke dalam esensinya, menghancurkan dagingnya. Jauh di dalam tubuh Qin Chen, sebuah cahaya totem yang samar dan tersembunyi mekar, perlahan berputar untuk melawan kekuatan mengerikan ini. Bang! Dalam hitungan detik, kedua cahaya hitam itu musnah, meninggalkan dua garis gelap membajak kehampaan, seolah hangus. Qin Chen terhempas dari langit tanpa batas, menghantam tanah medan perang Myriad Ratches, menciptakan lubang gelap di tanah yang padat. Baru kemudian kedua tamparan itu akhirnya menghilang. Kekuatan penghancurnya habis. Memangnya kenapa kalau itu hanya kekuatan kegelapan? Kultivasimu terlalu lemah untuk menahan seranganku. Sesaat kemudian, boom, sesosok menjulang muncul dari kehampaan. Sosok itu tak lain adalah penguasa bumi berpakaian hitam. Ia melangkah, tiba di lubang hitam pekat di medan perang Myriad Ratches. Tanpa ragu, ia meluncur ke tanah. Dia seharusnya sudah mati, kata penguasa bumi berpakaian hitam itu dengan tatapan tajam, menatap gua di bawahnya. Ia sangat menyadari dampak mengerikan dari serangan sebelumnya. Bukan hanya Qin Chen, bahkan seorang Di Zun pun tak akan berani menganggapnya enteng. Mereka harus berkonsentrasi penuh untuk merespons. Dengan kultivasi Qin Chen, bahkan jika ia menggunakan kekuatan kegelapan, ia tak mungkin bisa menahannya. Jurang di bawah tanah itu luar biasa dalam. Di Zun berpakaian hitam terus bergerak maju di bawah tanah. Batu-batu di sekitar lorong yang hancur telah mengkristal, menunjukkan dampak mengerikan dari serangan sebelumnya. 10.000 meter di bawah tanah, sebuah lubang besar muncul. Di dalamnya, terdapat pecahan-pecahan baju besi yang rusak, memancarkan aura hangus. Bab 3835 ditipu.
Zirahnya hancur. Ekspresi Dizun yang berpakaian hitam tiba-tiba menjadi gelap. Orang yang memerintahkannya untuk mencegat Qin Chen telah dengan tegas memerintahkannya untuk membiarkannya hidup. Dan ia telah memutuskan untuk membunuh Qin Chen secara langsung demi merebut zirah misterius yang dikenakannya. Tetapi jika zirah itu meledak, apa gunanya membunuh Qin Chen? Ia segera mengambil sepotong zirah yang berserakan di lubang dan meremasnya dengan lembut. Dengan sekali sentakan, pecahan itu hancur dan berubah menjadi abu. Bukan. Itu bukan zirah anak itu. Ekspresi Dizun yang berpakaian hitam tiba-tiba berubah. Dan matanya dipenuhi amarah yang tak berujung. Kekuatan pertahanan yang ditunjukkan zirah Qin Chen sebelumnya setidaknya setara dengan Dizun. Sekalipun hancur, harta karun seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ia hancurkan dengan mudah. Namun, pecahan zirah yang ia ambil sekarang jelas hanyalah pecahan zirah Renzun yang tak berharga dan rusak. Mungkinkah anak itu masih hidup? Kilatan dingin melintas di mata penguasa bumi berpakaian hitam. Amarah membuncah dari matanya. Beraninya anak ini menipunya. Aura mengerikan melonjak dari tubuh penguasa bumi berpakaian hitam. Langsung menghancurkan bebatuan padat di bawah medan perang 10.000 ras di sekitarnya. Aura spiritual mengerikan menyebar, mencari arah Qin Chen. Tepat ketika aura spiritualnya mulai menyebar, ia merasakan manik hitam tertanam di tanah berbatu di bawah tanah. Menerima aura spiritual penguasa bumi berpakaian hitam, manik itu tiba-tiba menyala. Rune misterius menerangi manik hitam, memberikan penguasa bumi berpakaian hitam perasaan yang tak tertandingi menakutkan. Saat berikutnya, seluruh manik hitam itu meledak. Dengan suara gemuruh, aura mematikan yang mengerikan meletus dari manik hitam kecil itu, disertai dengan gas beracun hitam yang mengerikan. Seolah-olah jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya melayang di depan matanya. Gelombang energi beracun yang mengerikan dengan cepat menyebar ke arah penguasa bumi berpakaian hitam, mencoba menembus tubuhnya, menyebabkan pikirannya berputar. Apa? Seru penguasa bumi berpakaian hitam kaget. Ia segera mundur, dan lapisan cahaya hitam pekat dengan cepat menyelimutinya sepenuhnya. Dengan suara gemuruh, manik hitam itu meledak, melepaskan serangan dahsyat yang menghancurkan formasi batuan dalam radius 1000 mil, menjadikannya debu. Dampaknya menyebar lapis demi lapis, bahkan menempuh jarak hampir 10.000 mil sebelum menghilang sepenuhnya. Namun, setelah dampak ini mengenai penghalang cahaya penguasa bumi berpakaian hitam, dampaknya tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Bahkan riak pun tidak tersisa di penghalang cahayanya. Bajingan, sebuah raungan marah menggema dari pusat ledakan. Sesosok yang memancarkan cahaya hitam menyilaukan berdiri di pusat ledakan, dikelilingi aura hitam. Sialan. Sialan dia, mata kecil dan gelap penguasa bumi berpakaian hitam itu dipenuhi kegilaan. Manik racun darah. Itu hanya manik racun darah tingkat puncak penguasa manusia. Dan itu benar-benar membuatku takut. Seru penguasa bumi berpakaian hitam dengan geram. Ia merasakan penghinaan yang mendalam. Pola mengerikan yang tercipta akibat ledakan manik hitam itu, ditambah racun yang memusingkan, membuatnya yakin bahwa itu adalah harta karun rahasia mengerikan yang mampu melukainya. Namun, baru setelah manik hitam itu benar-benar meledak, ia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah manik racun darah. Meskipun mutiara racun darah adalah artefak yang sangat kuat, kekuatannya hanya berada di puncak level manusia mulia. Bagi seorang master seperti dirinya, seorang dewa mulia, bahkan jika mutiara racun darah meledak langsung di tangannya, itu tidak akan menyebabkan kerusakan fatal. Namun, ia langsung ketakutan oleh mutiara racun darah. Dan dalam ketakutan, ia melawan sekuat tenaga. Sialan. Sialan. Mata dewa mulia berpakaian hitam itu dipenuhi dengan kegilaan. Kecurigaannya memperlambat reaksinya, memberi Qin Chen waktu dan kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun ia hanya tertegun sesaat, total selusin napas, tidak banyak. Bahkan termasuk saat ia tertipu oleh pecahan baju zirah, ia merasa terhina bahwa seorang master seperti dirinya, seorang dewa mulia, telah ditipu oleh orang seperti itu. Bagaimana ia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Nak, apa kau benar-benar berpikir kau bisa melarikan diri? Aku akan mencabik-cabikmu. Dewa bumi berpakaian hitam itu meraung. Sebuah bola kristal hitam tiba-tiba muncul di tangannya.
Bola kristal itu memancarkan aura gelap. Dan perlahan-lahan, aura samar mulai muncul darinya. Apa yang terjadi? Kenapa aura anak itu tiba-tiba melemah? Penguasa bumi berpakaian hitam terkejut. Bola kristal hitam ini mampu menahan aura orang lain. Begitu terkunci pada target, ia akan terus mengawasinya. Sehingga hampir mustahil bagi mereka untuk kabur. Namun kini, aura pada bola kristal itu melemah. Ini berarti target itu perlahan-lahan lolos dari kejarannya. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah, untuk saat ini, bola kristal itu masih bisa menangkap aura samar pria itu. Sialan. Dasar brengsek, aku takkan membiarkanmu lolos. Penguasa bumi berpakaian hitam berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat menyerbu ke arah Qin Chen. Bum bum bum. Kemanapun ia lewat, formasi batuan bawah tanah terus-menerus diledakkan dan menjadi debu. Saat ini, jauh di dalam bumi yang tak berujung, Qin Chen melarikan diri dengan panik. Kabur, kabur, kabur. Sosok Qin Chen bergerak bagai kilat, melesat dengan panik menembus ruang bawah tanah. Wajahnya berlumuran darah, seluruh tubuhnya berantakan, darahnya bercucuran, bahkan tulang-tulangnya remuk, pemandangan yang mengerikan. Hampir saja, cahaya hitam itu terlalu kuat. Aku hampir mati. Mata Qin Chen muram dan dingin. Jantungnya masih berdebar kencang. Meskipun ditentang oleh berbagai harta karun seperti kekuatan kegelapan dan zirah ilahi langit cerah, kedua sinar hitam itu hampir saja menghancurkannya dengan parah. Di saat-saat terakhir, totem kaisar ilahi di dalam dirinya lah yang menahan pukulan terakhir, mencegahnya dari kehancuran. Namun, Qin Chen tidak lagi berani melawan penguasa bumi berpakaian hitam. Hingga saat ini, Qin Chen telah melawannya dari jarak jauh. Tetapi setelah beberapa ronde, Qin Chen hampir dikalahkan. Tidak mampu melukai siapapun, dan hanya bisa membela diri berulang kali. Penguasa bumi. Ini penguasa bumi. Jantung Qin Chen berdebar kencang. Meskipun ia tidak tahu pangkat apa yang dimiliki penguasa bumi berpakaian hitam ini di antara para penguasa bumi, ia sangat terkesan bahwa ia masih jauh dari benar-benar mendominasi medan perang semua ras. Ayo pergi. Kam kultivator yang tersebar. Qin Chen menatap lokasi kam kultivator yang tersebar di peta, merasa sangat cemas. Ia tidak tahu berapa lama pecahan baju besi yang sengaja ia tinggalkan di lubang dan manik-manik racun darah yang telah ia proses dapat menipu pihak lain. Namun, mengingat kekuatan pihak lain, mereka akan segera menyadari tipuannya dan segera mengejarnya. Bab 3836. Bersikap kejam pada diri sendiri. Oleh karena itu, Qin Chen harus bersembunyi di kam kultivator independen sebelum musuh datang lagi. Jika tidak, Qin Chen tidak dapat menjamin bahwa ia akan dapat lolos dari kejaran penguasa bumi berpakaian hitam lagi. Qin Chen melarikan diri ke bawah tanah, bergerak dengan panik. Pada saat yang sama, aliran air sungai galaksi Netherworld muncul di tangan Qin Chen, menghanyutkan aura tubuhnya. Ah! Air galaksi Netherworld mengeluarkan suara mendesis saat jatuh ke Qin Chen. Jika Qin Chen tidak mengenakan zirah ilahi Haotian, daging Qin Chen pasti sudah terkorosi. Meski begitu, tubuh Qin Chen masih terasa seperti ditusuk jarum, dan rasa sakit yang tak berujung datang dari tubuhnya. Mata Qin Chen berkilat panik, menahan rasa sakit. Ia mengaktifkan kekuatan kegelapan, menuangkan air galaksi Netherworld ke tubuhnya berulang kali. Air galaksi Netherworld dapat memblokir semua kekuatan. Tidak peduli bagaimana yang mulia bumi berpakaian hitam itu melacakku. Aku tidak percaya dia masih bisa merasakan kehadiranku setelah aku sepenuhnya dibaptis olehnya. Ah, jejak air galaksi Netherworld jatuh pada Qin Chen. Beruntung itu Qin Chen. Jika tidak, seorang manusia mulia tingkat puncak biasa akan langsung terkikis menjadi ketiadaan. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tetapi setelah Qin Chen membasuh seluruh tubuhnya, ia bukan lagi manusia. Jika ada orang lain yang melihat keadaan Qin Chen saat ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Kejam. Sungguh kejam. Ia membasuh dirinya dengan air galaksi Netherworld. Tetapi alih-alih melukai orang lain, ia malah melukai dirinya sendiri dengan parah. Kekejaman ini, bahkan berani melukai dirinya sendiri, sudah cukup untuk membuat siapapun takut. Qin Chen dengan cepat mendekati perkemahan kultivator lepas. Akhirnya semakin dekat dalam pelariannya yang panik. Pada saat yang sama,
Qin Chen bisa merasakan aura di belakangnya semakin dekat. Sialan. Apa orang itu pengejar ekor? Dia mengejarku begitu cepat. Qin Chen mengerahkan seluruh kekuatannya. Terus-menerus membakar darah esensi, darah kehidupan, dan darah kegelapannya. Hatinya dipenuhi dendam. Mengapa ia selalu diburu kemanapun ia pergi? Ia telah diburu oleh Raja Iblis Abadi di Laut Pasang Surut Kekosongan. Dan oleh Yang Mulia Juesan tepat setelah tiba di medan perang 10.000 ras. Sekarang, ia diburu oleh Yang Mulia Bumi yang muncul entah dari mana. Sudah cukup. Dan kini, pengejaran itu akhirnya berakhir. Qin Chen berkonsentrasi. Merasakan aura yang bergolak di kejauhan. Aura yang luas. Boom! Ia menerobos bumi. Dan melihat. Di medan perang hitam yang menjulang tinggi di kejauhan. Tenda-tenda berdempetan rapat. Membentang sejauh mata memandang. Itu adalah perkemahan para kultivator independen. Di beberapa area. Di dalam beberapa tenda. Energi berdarah membumbung tinggi ke langit. Dan tekanan yang luar biasa begitu mengerikan hingga cukup untuk mengintimidasi siapapun. Lebih jauh lagi, Qin Chen melihat aliran orang yang terus berdatangan dari mana-mana. Beberapa datang langsung melalui susunan teleportasi. Yang lain terbang ke dalam tenda. Dan beberapa datang dalam kelompok 2 atau 3 orang. Ras-ras ini aneh. Jelas berasal dari berbagai kelompok etnis. Ada manusia, iblis, makhluk bersayap, raksasa, manusia binatang, ikan mas, dan sebagainya. Terlebih lagi, tenda-tenda itu ramai dengan aktivitas. Arus orang yang keluar masuk terus-menerus. Inilah kamp penggarap lepas. Terbuka untuk semua ras dari seluruh penjuru alam semesta. Semua ras di aliansi manusia dapat bergabung. Bahkan ras netral sekalipun. Namun, begitu diterima, seseorang secara implisit terikat untuk sementara waktu bergabung dengan pihak manusia, melawan iblis. Siapapun yang berani membelot akan ditolak oleh semua ras, dan para ahli terbaik ras manusia akan menekan dan memusnahkan ras mereka. Inilah aturan medan perang 10.000 ras. Qin Chen tiba dengan gembira. Akhirnya ia tiba. Ia menenangkan diri dan tidak terburu-buru. Jika ia berani memasuki kamp kultivator independen dalam kondisi seperti ini, niscaya ia akan menjadi sasaran. Penampilannya terlalu tragis, dan tujuan penyamarannya pun hilang. Qin Chen menarik napas dalam-dalam dan langsung memasuki cakram giok penciptaan Qian Kun. Ini adalah momen paling krusial, dan ia harus bersiap sepenuhnya. Api yang bergejolak membakar seluruh tubuh Qin Chen, terutama untuk menghilangkan bau darah dan auranya. Kemudian, Qin Chen mengerahkan seluruh kekuatannya dan mulai memobilisasi kekuatan alami dan energi naga di dalam tubuhnya. Raungan naga yang mengerikan bergema, dan sisik-sisik naga dengan cepat merayapi tubuh Qin Chen, yang awalnya penuh luka. Sesaat kemudian, Qin Chen telah berubah menjadi manusia naga, dengan aura ras iblis yang terpancar darinya. Qin Chen tidak melepaskan semua ki naga sejatinya. Naga adalah salah satu ras terkuat di alam semesta, dan itu akan terlalu mencolok. Sebaliknya, ia membuat auranya jauh lebih lemah, menyerupai aura subnaga dari ras iblis. Namun, Qin Chen terluka, dan auranya agak lemah. Itu tidak masalah. Medan perang Myriad Races adalah pertempuran yang terus-menerus, dan banyak kultivator biasa dari semua ras datang untuk bergabung dalam pertempuran meskipun mereka terluka. Pertempuran itu tidak terlalu mencolok. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen muncul kembali di bawah tanah. Memanfaatkan kesempatan itu, ia diam-diam muncul di luar perkemahan kultivator biasa dan berjalan dengan angkuh ke arahnya. Haha, ini medan perang Myriad Races, sungguh luas. Perkemahan kultivator, luar biasa. Ini adalah tahap pertama kebangkitan klan bermata tiga kita di alam semesta. Mulai sekarang, aku ingin nama klan bermata tiga kita bergema di seluruh alam semesta. Berhenti bicara. Omong kosong. Cepat masuk ke perkemahan utama. Tidakkah kau lihat aku sedang menunggu? Suara-suara marah meletus. Dan pintu masuk perkemahan kultivator biasa ramai dengan aktivitas. Qin Chen membaur dengan kerumunan. Juga mendaftar. Suku yang mana? Suku iblis. Suku subnaga iblis. Garis keturunan apa yang kau miliki? Alam surga selatan umat manusia. Sial. Apa yang kau lakukan? Seorang iblis.
di salah satu dari 4 alam manusia. Dari 4 alam manusia, alam surga barat praktis adalah wilayah pribadi ras iblismu. Dalam beberapa juta tahun, aku khawatir bahkan alam surga selatan akan menjadi milikmu. Orang yang mendaftar, yang klannya tidak diketahui, menggerutu. Qin Chen cemas, tetapi tetap tenang. Baiklah, status subnagamu dianggap sebagai garis keturunan tingkat tinggi di antara ras iblis. Ini tokenmu, simpanlah. Jika kau kehilangannya, tidak ada penggantinya. Setelah menerima urat Saint Lord dari Qin Chen, orang itu melemparkan sebuah token. Qin Chen tanpa membuang kata dan langsung berjalan masuk ke perkemahan. Tak lama setelah Qin Chen menyelesaikan formalitas dan memasuki perkemahan, aura mengerikan tiba-tiba menyelimuti gerbang perkemahan kultivator independen. Tiba-tiba, wajah banyak orang di dekat gerbang perkemahan berubah drastis. Mereka menatap sosok hitam yang tiba-tiba muncul dengan ngeri. Aura yang terpancar darinya begitu kuat hingga mereka hampir berlutut, menatapnya dengan ngeri. Orang ini tak lain adalah penguasa bumi berjubah hitam. Bab 3837 Klan Pangmu. Wajah Master Bumi berpakaian hitam dari Kam Kultivator bebas sedikit berubah. Sebuah bola kristal hitam muncul di tangannya. Bola kristal hitam itu kosong, tanpa jejak aura sedikit pun. Sialan. Aura orang itu telah menghilang. Wajah Master Bumi berpakaian hitam itu sangat buruk, dan hatinya langsung hancur. Ia tak pernah membayangkan Qin Chen bisa lolos dari kejarannya. Bahkan aura di bola kristalnya pun lenyap. Bagaimana mungkin? Teknik pelacakannya sangat mengerikan. Sebuah kekuatan magis khusus milik klannya. Belum lagi Qin Chen. Bahkan seorang Master Bumi yang hebat pun tak akan mudah lepas dari cengkeramannya. Tapi sekarang, aura Qin Chen memang telah menghilang dalam pengejarannya. Sekuat apapun ia mengerahkannya, ia tak bisa merasakannya sama sekali. Sialan, Master Bumi berpakaian hitam itu menatap Kam Kultivator bebas dengan tatapan dingin. Anak ini pasti datang ke sini untuk memasuki perkemahan penggarap lepas. Tempat ini campuran. Tidak semua klan. Dengan datang ke sini, dia bisa bersembunyi dan menghindari kejaranku. Sungguh perhitungan yang matang. Penguasa bumi berpakaian hitam mengingat rute yang telah diambilnya, dan hawa dingin menusuk hatinya. Dia langsung mengerti bahwa Qin Chen sudah bertekad untuk datang ke perkemahan penggarap lepas ini sejak dia memulai pengejarannya. Sialan. Aku terus melacak anak itu. Dengan kecepatannya, mustahil dia bisa lolos dari kejaranku. Jadi, dia pasti baru saja memasuki perkemahan penggarap lepas ini. Dengan pikiran ini, penguasa bumi berpakaian hitam tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih orang terdekat yang sedang mendaftar. Dia berkata dengan dingin, "Pernahkah Anda melihat orang yang terluka parah memasuki perkemahan penggarap lepas Anda sebelumnya?" "Tuan, saya tidak tahu apa yang Anda lakukan, tetapi Anda tidak mengatakan apa-apa." Pria itu, yang rasnya tidak diketahui, memiliki 2 telinga berbulu dan mata melotot. Dia berkata dengan ketakutan, meronta kesakitan. Orang-orang di sekitarnya mundur ketakutan melihat pemandangan ini. Petugas pendaftaran lain di dekatnya begitu ketakutan sehingga mereka segera melarikan diri. Aura yang terpancar dari penguasa bumi berpakaian hitam membuat mereka semua pucat, dan mereka tidak berani mendekat. "Lupakan saja. Aku akan memeriksanya langsung." Mata penguasa bumi berpakaian hitam itu tampak marah, dan ia segera mengambil buku pendaftaran pria itu dan mulai memeriksanya. Qin Chen berdiri jauh di perkemahan, menyaksikan pemandangan ini bersama sekelompok prajurit yang terkejut. Tatapannya dingin, dan hatinya sedikit mencelos. Pria berpakaian hitam ini begitu kejam. Ia bahkan sampai memeriksa langsung daftar nama Kam Kultivator lepas. Meskipun banyak ras telah memasuki Kam Kultivator lepas selama periode ini, jumlah total orang yang masuk dan keluar paling banyak hanya puluhan ribu. Jika ia memeriksa mereka satu persatu, ia mungkin masih mencurigainya. Akankah orang-orang di Kam Kultivator lepas membiarkan penguasa bumi berpakaian hitam ini berkeliaran begitu saja? Qin Chen menatap cemas ke kedalaman Kam Kultivator lepas. Kam yang begitu besar, ia tidak percaya tidak akan ada master di sini. Satu-satunya kekhawatiran Qin Chen sekarang adalah faksi mana yang dimiliki penguasa bumi berpakaian hitam ini. Jika dia juga seorang penguasa dari kubu kultivator lepas, itu akan merepotkan.
Penguasa bumi dari aliansi kultivator lepas mungkin memenuhi syarat untuk memeriksa daftar masuk dan keluar. Namun, Qin Chen tidak punya pilihan lain selain bertaruh bahwa pihak lain bukanlah anggota aliansi kultivator lepas. Tepat ketika penguasa bumi berpakaian hitam hendak mengambil buku registrasi masuk dan keluar, dia tiba-tiba berkata, "Cukup." Suara dingin bergema. Dari tenda-tenda jauh di dalam perkemahan kultivator lepas, aura mengerikan memancar. Bersamaan dengan itu, aura yang menjulang tinggi, yang menguasai langit, turun ke seluruh dunia. Kedua aura mengerikan itu bertabrakan, dan seketika, lembaran giok yang mencatat jalan masuk dan keluar meledak, berubah menjadi debu. Kehampaan berangsur-angsur tenang. Dua sosok kuat saling berhadapan dari kejauhan. Salah satunya adalah penguasa bumi berpakaian hitam dengan aura yang dahsyat. Yang lainnya adalah raksasa dengan aura serupa. Raksasa ini, yang diselimuti pola mengerikan, menghunus kapak besar, dan memelototi penguasa bumi berpakaian hitam dengan tatapan dingin. "Tuan, siapakah Anda? Dan mengapa Anda memasuki perkemahan kultivator lepas kami?" Raksasa itu memegang kapak besar. Dari kapak itu, aura yang menjulang tinggi meletus, berubah menjadi gunung yang menjulang tinggi, menjulang di atas langit dan bumi, memancarkan aura mengerikan yang mengguncang bumi. Tiba-tiba, seruan bergema di sekitar Qin Chen, dan banyak prajurit di perkemahan kultivator lepas meledak dalam diskusi yang seru. Qin Chen juga memahami bahwa raksasa ini adalah salah satu ahli terbaik di kubu kultivator independen, seorang master bumi dari klan Pangu. Klan Pangu adalah ras yang tangguh di alam semesta, menduduki peringkat tinggi dalam peringkat ras segudang alam semesta, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Master klan Pangu dan master bumi berpakaian hitam saling berhadapan dari kejauhan. Keduanya adalah master bumi. Aura mereka saling beradu dengan sengit. "Aku dari ras netral," teriak master bumi berpakaian hitam dengan dingin. Suaranya menggelegar saat ia langsung mengeluarkan sebuah token di tangannya. Sebuah token yang menandakan status netral. "Dari klan Kerkiala," kata master raksasa klan Pangu dengan serius. Hati Qin Chen mencelos. Akhirnya memahami asal-usul pria ini. Sayang sekali ia adalah ras netral. Jika ia adalah anggota aliansi iblis, kekuatan musuh, dan berani mengganggu kubu kultivator independen, perang pasti akan meletus. Namun karena ia adalah ras netral, hal itu belum tentu terjadi. Tapi kalau dipikir-pikir, jika pihak lain berasal dari aliansi iblis, mereka tidak akan berani begitu saja mengganggu perkemahan kultivator lepas. "Aku sedang memburu seseorang yang sebelumnya menyusup ke perkemahan kultivator lepasmu. Karena itu, aku sedang melakukan pencarian," kata penguasa bumi berpakaian hitam dengan dingin. "Cari." Tatapan raksasa Pangu dingin. "Ini wilayah perkemahan kultivator lepas kami. Aku tidak bisa membiarkanmu." Para Kerkila menggeledahnya. "Pergilah segera, demi ras netralmu. Aku tidak akan melanjutkan pelanggaran sebelumnya. Kalau tidak," kapak raksasa Pangu meletus. Dengan energi pertempuran surgawi, gelombang energi pertempuran ini berubah menjadi kapak yang menjulang tinggi dan mencapai langit. Kapak hitam itu, seperti gunung hitam pekat, memancarkan kekuatan yang dahsyat dan tajam. "Penguasa bumi klan Pangu, kau mencoba menghentikanku." Penguasa bumi berpakaian hitam itu memelototi raksasa ahli klan Pangu yang berada di kejauhan, menatap tajam kapak hitam yang mencapai langit itu. Klan Pangu, ras dari masa lampau, mengenal kapak ini bukan sekadar khayalan mereka, melainkan sebagai kekuatan suci yang luar biasa, yang mampu menciptakan kembali alam semesta. Bahkan ia pun tak berani meremehkannya. "Aku pemimpin kam kultivator independen. Jadi tentu saja aku tak akan membiarkanmu berkeliaran di kampku," kata raksasa klan Pangu dingin. "Aku hanya memeriksa daftar masuk dan keluar. Orang yang menyusup ke kam kultivator independenmu sangat penting bagiku. Bagaimana jika aku bersikeras menyelidikinya?" Kilatan dingin melintas di mata marah penguasa bumi berpakaian hitam itu, dan udara hitam di sekitarnya bergejolak semakin hebat. Bab 3838 Utusan Kilan. Dewa Bumi Pangu raksasa berbicara dengan dingin. "Kepala klan Kerkiala, ini saranku. Ini adalah perkemahan kultivator bebas. Jika kau berani melanggar, kau pasti akan binasa. Juga,
Jangan mencoba membawa malapetaka bagi klan Kerkialamu dengan memamerkan kehebatanmu. Jika kau ingin klan Kerkialamu musnah, sekalian saja kau mencoba melanggar. Saat Dewa Bumi Pangu Raksasa berbicara, aura mengerikan melonjak samar dari belakang perkemahan, menekan dunia di sekitarnya. Itu adalah seorang Dewa Bumi. Dan bukan hanya satu. Brengsek, sialan. Dewa Bumi berpakaian hitam itu menggertakkan giginya. Dia benar-benar murka. Siapakah dia? Dia adalah Dewa Bumi yang bermartabat. Dan dia jelas memiliki koneksi. Namun, koneksinya tidak berguna di sini. Sebagai Dewa Bumi berpangkat tinggi, dia jarang menderita kerugian. Bahkan ketika dia menderita, biasanya dia menderita kerugian dari para master sekalibernya sendiri. Meskipun ia telah melancarkan beberapa serangan brutal terhadap Qin Chen, hanya serangan terakhir yang benar-benar mematikan, namun gagal. Kesalahannya telah membuat seseorang yang jauh lebih lemah darinya lolos. Ia dipenuhi dendam, dendam yang mendalam, dan amarah yang tak berujung. Yang lebih membuatnya marah adalah hilangnya harta karun yang telah ia amankan dan misi yang belum selesai. Hal ini membuatnya dipenuhi amarah dan rasa malu yang tak berujung. Amarah yang meluap menjadi amarah. Tuan Bumi Klan Pangu. Tuan Bumi berpakaian hitam meraung. Suaranya bergemuruh namun dibumbui dengan dendam yang tak berujung. Bagus. Kau baik-baik saja. Tanpa sepatah kata pun, Tuan Bumi berpakaian hitam itu berbalik dan pergi. Terlepas dari apakah Qin Chen berada di dalam kamp kultivator lepas atau tidak, ia tidak akan benar-benar menerobos masuk, kecuali jika ia ingin membuat marah aliansi manusia. Namun seperti yang dikatakan Tuan Bumi Klan Pangu, melakukan hal itu tidak hanya akan membawa masalah bagi dirinya sendiri tetapi juga bencana bagi klan Hekalanya. Meskipun klan Hekala adalah klan bergengsi di alam semesta, mereka jauh lebih rendah daripada klan papan atas seperti ras manusia, apalagi saingan aliansi manusia. Penguasa bumi Klan Pangu menyaksikan kepergian penguasa bumi berjubah hitam dengan mendengus dingin. Kemudian, melirik pintu masuk yang kacau. Ia berkata dengan dingin, "Bersihkan tempat ini." "Baik, Tuan." Banyak yang hadir segera menjawab dengan hormat. Dengan desisan, penguasa bumi Klan Pangu melesat kembali ke kedalaman perkemahan. Apakah mengejutkan bahwa ahli Klan Pangu ini pergi tanpa penyelidikan lebih lanjut? Gumam Qin Chen. Agak terkejut. Menurutnya, seorang master seperti penguasa bumi berjubah hitam telah menyebabkan keributan seperti itu. Sebagai seorang master dari kamp kultivator lepas, ia pasti telah melakukan penyelidikan menyeluruh. Setidaknya, ia seharusnya memeriksa untuk melihat apakah individu yang terluka parah yang disebutkan oleh penguasa bumi berjubah hitam ada di kamp. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ahli klan Pangu ini akan pergi begitu saja seperti itu. "Teman, kau baru di sini, kan?" Seorang prajurit tua di sampingnya melirik Qin Chen dan berkata sambil tersenyum. "Penguasa bumi suku Kerkiala tidak membunuh siapapun di kamp kultivator lepas. Jadi mengapa orang dewasa di kamp menyelidiki? Lagi pula, suku Kerkiala adalah ras netral. Bagaimana jika mereka membuat marah dan membelot ke aliansi iblis?" Mengenai siapa yang dicari oleh penguasa bumi berpakaian hitam, orang dewasa tidak tertarik untuk mengetahuinya. Siapapun yang bisa memasuki kamp kultivator lepas adalah anggota kamp. Orang dewasa hanya perlu menjaga ketertiban di kamp, dan orang dewasa lainnya tidak akan peduli. Prajurit tua itu menjelaskan. Petik 2. Di sini terlalu bebas. Desah Qin Chen. Tidak heran orang-orang dari berbagai ras ingin bergabung dengan kamp kultivator lepas. Karena di sini mereka tidak dibatasi seperti bergabung dengan kekuatan lain. Ini juga merupakan tempat favorit banyak orang kuat. Ayo cari tempat untuk menyembuhkan diri dulu. Qin Chen merenung. Tak berani meninggalkan kamp kultivator independen. Siapa yang tahu kalau Master Bumi berpakaian hitam sedang berjaga di luar? Begitu berada di luar kamp utama, para Master Bumi tak akan ikut campur urusan di luar. Sialan, sialan. Tanda seru petik 2. Brengsek. Di luar kamp kultivator independen. Di tengah lembah yang luas, Master Bumi berpakaian hitam meraung-raung. Gelombang kejut yang bergemuruh dan mengerikan terpancar dari tubuhnya, menghancurkan puncak-puncak gunung di sekitarnya. Seluruh lembah runtuh dan berguncang hebat di bawah gempuran aura hitam yang tak terhitung jumlahnya.
Jangan mencoba yang terbaik dan membawa malapetaka bagi suku Kerkialamu. Jika kau ingin suku Kerkialamu musnah, sekalian saja kau coba ini. Kata-kata Master Bumi Pangu masih terngiang di benak Master Bumi berpakaian hitam, membuat matanya merah dan panik. Seekor anjing liar yang bergabung dengan aliansi manusia. Apa hakmu untuk begitu sombong? Master Bumi berpakaian hitam meraung, melampiaskan amarahnya. Setelah sekian lama, akhirnya ia berhenti melampiaskan amarahnya. Napasnya terengah-engah, matanya dingin, dan napasnya perlahan mereda. Bas, dan pada saat itu, perintah komunikasi di tubuhnya menyala. Dizun, pria berpakaian hitam, tiba-tiba sakit kepala. Apakah ini orang yang memanggilku? Benar-benar sakit kepala. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa aku gagal menyelesaikan misi? Dizun, pria berpakaian hitam, sakit kepala dan akhirnya mendesah. Sepertinya ia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Tinggal di sini tidak akan membuahkan hasil. Aku khawatir anak itu tidak akan pernah keluar lagi. Dengan desahan keras, Dizun melompat dan terbang menuju pasar gelap. Tidak, tetapi tiba-tiba, Dizun tersadar saat terbang. Ada masalah yang sangat serius di sini. Anak itu bersama Zerkwala. Dan mereka memanggilnya, Tuan. Ini berarti dia pasti bagian dari aliansi iblis. Entah Zerk atau iblis. Dia tetaplah anggota aliansi iblis. Bagaimana mungkin seseorang dari aliansi iblis bisa masuk ke kamp kultivator independen aliansi manusia? Penguasa bumi berpakaian hitam itu tertegun. Ini adalah kelemahan yang sangat jelas. Tetapi dalam kecemasannya sebelumnya, dia tidak menyadarinya. Tapi napas terakhirnya memang menghilang di dekat sini. Tidak ada kemungkinan lain selain dia masuk ke kamp kultivator independen. Apa sebenarnya yang terjadi? Pikiran penguasa bumi berpakaian hitam itu kacau. Sama sekali tidak tahu apa-apa. Lupakan saja. Ayo kembali. Dia melesat dan menghilang. Dalam sekejap, lembah tempat Zerk emas hitam dan hantu langit jatuh kini telah menjadi reruntuhan. Seorang wanita menawan berbaju merah berdiri dengan gagah di sana. Wajahnya tertutup topeng. Jika Qin Chen ada di sini, meskipun dia bertopeng, dia pasti langsung mengenalinya. Dia adalah wanita yang dilelang di pasar gelap. Ia berjalan menyusuri lembah, menjelajahi sesuatu. Tetapi sayangnya, Qin Chen telah sepenuhnya membersihkan medan perang sebelum pergi, sehingga yang bisa ia temukan hanyalah beberapa jejak sederhana. Pada saat itu, sesosok berjubah hitam tiba-tiba muncul. Muncul dari udara tipis dan perlahan mendarat di depan wanita bertopeng merah. Sosok itu tak lain adalah penguasa bumi berpakaian hitam. Salam, utusan Kilan. Sapa penguasa bumi berpakaian hitam dengan hormat kepada wanita berbaju merah. Bab 3839 Tiga kemungkinan. Wanita berbaju merah itu jelas hanya seorang puncak manusia mulia. Namun bumi mulia berpakaian hitam memperlakukannya dengan sangat hormat. Di mana orang-orang wala, wanita berbaju merah melihat bahwa bumi mulia berpakaian hitam telah kembali sendirian. Ekspresinya sedikit berubah saat ia berbicara dengan suara berat. Utusan Kilan. Orang-orang wala telah melarikan diri. Melarikan diri. Wanita berbaju merah itu tiba-tiba berbalik. Kilatan tajam di matanya saat ia menatap dingin bumi mulia berpakaian hitam. Dengan kekuatanmu, menangkap orang-orang wala seharusnya bukan masalah, kan? Bagaimana kau membiarkan mereka melarikan diri? Ekspresi wanita berbaju merah berubah sangat muram. Setelah Qin Chen pergi, ia segera memberitahu bumi mulia berpakaian hitam untuk mencegat mereka. Tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang wala akan melarikan diri. Kemarahannya dapat dimengerti. Penguasa bumi berpakaian hitam mengerutkan kening. Tetapi tetap berkata dengan hormat. Utusan Kilan. Suku wala bukan apa-apa. Tetapi pemimpin wala tidak sesederhana yang kau pikirkan. Ia segera menceritakan seluruh perjalanannya. Termasuk rencana Qin Chen untuk membantai anggota suku serangga emas hitam dan hantu langit di lembah. Dan bagaimana ia kemudian lolos dari kejaran. Tentu saja, ia tidak menceritakan detail keinginannya untuk menyimpan harta karun itu untuk dirinya sendiri. Apa, anak itu begitu kuat sampai-sampai berhasil lolos dari genggamanmu? Seru wanita berbaju merah itu, tercengang. Meskipun ia tahu Qin Chen luar biasa, ia tak pernah membayangkannya bisa sehebat itu. Ia sangat menyadari kekuatan penguasa bumi berbaju hitam.
Ia telah memberitahunya tentang keberadaannya karena ia begitu terampil melacak sehingga bahkan penguasa bumi biasa pun akan kesulitan lolos dari kejarannya. Apakah kau yakin orang itu telah memasuki perkemahan penggarap lepas? Wanita berbaju merah itu menatap penguasa bumi berbaju hitam dengan curiga. Orang ini jelas dari perkemahan iblis. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia memimpin Walazerk? Mengapa ia bisa memasuki perkemahan penggarap lepas aliansi manusia? Itu juga yang kutanyakan. Penguasa bumi berbaju hitam itu mengerutkan kening. Orang ini memimpin Wala. Jelas, dia berasal dari Kamzerk atau Kam iblis lainnya. Namun, saat aku melacaknya, dia menghilang di luar Kam kultivator lepas. Hampir tidak ada kemungkinan lain selain memasuki Kam kultivator lepas. Aku yakin itu. Jika Qin Chen tidak memasuki Kam kultivator lepas, dia tidak akan pernah lolos dari pengamatannya. Dia sangat yakin akan hal ini. Mata wanita berpakaian merah itu berkilat. Meskipun dia tidak percaya bahwa seseorang dari aliansi iblis berani memasuki Kam kultivator lepas, dia tahu bahwa penguasa bumi berpakaian hitam tidak akan berbohong padanya. Namun, hanya ada dua kemungkinan. Mata wanita berpakaian merah itu berkilat cemerlang. Dan dia berkata dengan nada serius. Kemungkinan pertama adalah anak laki-laki itu adalah anggota aliansi iblis, tetapi menggunakan beberapa cara untuk menghindari identifikasi Kam kultivator lepas. Jadi dia memasuki Kam kultivator lepas. Namun, kemungkinan ini tidak terlalu tinggi. Lagi pula, Kam penggarap lepas adalah Kam utama aliansi manusia. Meskipun bukan Kam penting aliansi manusia, menyusupkan mata-mata bukanlah hal yang mudah. Lagi pula, orang ini masuk ke sana karena pengejaranmu. Dan itu bukan disengaja atau direncanakan. Adapun kemungkinan kedua, mata wanita berpakaian merah itu tiba-tiba berkilat dingin. Anak laki-laki itu sendiri adalah anggota aliansi manusia. Tetapi dia menggunakan beberapa cara untuk bersembunyi di antara orang-orang Wala. Sehingga dia dapat memasuki Kam penggarap lepas dengan aman tanpa dikenali. Jika memang begitu, mata wanita berbaju merah itu sedingin es. Ini berarti aliansi manusia telah menyusupkan seorang mata-mata ke dalam aliansi iblis. Dizun berbaju hitam jelas telah mempertimbangkan kemungkinan ini juga, dan hatinya bergetar. Namun, ia masih bertanya dengan bingung. Utusan Kilan, jika kemungkinan keduamu benar, orang ini sebenarnya adalah mata-mata yang dikirim oleh aliansi manusia ke dalam aliansi iblis. Mengapa dia bergabung dengan Wala? Wala hanyalah suku kecil di bawah Zerk dalam aliansi iblis. Jika mereka benar-benar memiliki kemampuan seperti itu akan sangat berlebihan. Ini sesuatu yang tidak bisa kupahami. Wanita berbaju merah itu menggelengkan kepalanya. Matanya berkedip-kedip. Mungkin ada kemungkinan ketiga, yaitu orang ini sebenarnya tidak memasuki Kam kultivator lepas, tetapi menghindari pengejaran dan persepsimu. Membuatmu keliru percaya bahwa dia telah memasuki Kam kultivator lepas, yang menyebabkan konfrontasi antara kau dan para master klan Pangmu, sehingga dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pria berbaju hitam itu tersenyum getir. Awalnya, saya tidak akan pernah setuju dengan tebakan ini. Tetapi dibandingkan dengan tebakan pertama dan kedua Anda, utusan Kilan, saya rasa tebakan ini mungkin lebih dapat diandalkan. Wanita berbaju merah itu juga menggelengkan kepalanya. Memang, entah itu ras manusia yang telah menyusup ke mata-mata ras iblis, atau ras iblis yang telah menyusup ke mata-mata ras manusia. Masalahnya tidak sesederhana itu. Sebaliknya, kemungkinan ketiga awalnya mustahil. Tetapi karena tebakan pertama dan kedua, kemungkinan itu menjadi lebih mungkin. Utusan Kilan, saya punya pertanyaan lain. Dizun yang berpakaian hitam tiba-tiba menatap wanita berbaju merah. Tatapannya tajam. Utusan Kilan, Anda utusan dari pasar gelap. Jika pasar gelap ingin menangkap anak itu, ada banyak ahli yang bisa melakukannya, atau bahkan mencegahnya meninggalkan pasar gelap. Mengapa? Utusan Kilan, Anda memilih saya. Apa yang ingin Anda katakan? Wanita berbaju merah itu memelototi Dizun berpakaian hitam. Tatapannya dingin. Pasar gelap tidak pernah ikut campur dalam tindakan prajurit manapun di sana. Tetapi tindakanmu sekarang, utusan Kilan. Apakah kau meragukanku? Boom! Wanita berbaju merah itu memelototi Dizun berpakaian hitam.
Niat membunuh yang mengerikan terpancar darinya yang menyelimuti Dizun berpakaian hitam. Dizun berpakaian hitam itu tersenyum tipis. Senyum yang tenang. Utusan Kilan. Kau bercanda. Beraninya aku meragukanmu. Aku hanya sedikit curiga. Ia sudah membentuk kesimpulan di benaknya. Semakin gelisah utusan Kilan, semakin dekat kecurigaannya dengan kecurigaannya. Masalah ini kemungkinan besar dilakukan oleh utusan Kilan secara pribadi. Jika tidak, mengapa ia harus diberitahu untuk mengambil tindakan? Dengan kekuatan pasar gelap, ada banyak penguasa di antara mereka, apalagi anak itu sebelumnya. Jika pasar gelap marah, bahkan jika Tianzun ingin meninggalkan pasar gelap, itu tidak akan mudah. Aku bekerja di pasar gelap. Jadi wajar saja aku punya aturan sendiri. Kusarankan kau jangan sampai imajinasimu liar. Kata wanita berbaju merah dingin. Jangan khawatir. Utusan Kilan. Dengan persahabatan kita, aku tentu tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Bagaimana menurutmu? Dizun berpakaian hitam tertawa. Wanita berbaju merah merasa sangat dingin di hatinya. Ia sebenarnya tidak mendapatkan ikan itu, tetapi malah membuat dirinya sendiri dalam masalah. Kau yakin mereka pernah menyergap dan membunuh orang-orang dari klan serangga emas hitam dan klan hantu langit di sini sebelumnya? Wanita berbaju merah mengalihkan pembicaraan.